Kayak orang kuliah, cita-cita kuliahnya mencari pekerjaan. Itu namanya cita-cita rendah. Sebab ada 3. Kudunya juga kita kuliah. Ini namanya mencipta lapangan kerja. Ini namanya mencari pekerjaan. Di bawahnya namanya pengangguran. Kalau cita-cita kita mencari pekerjaan dengan kuliah, bila cita-citanya tidak terwujud, maka turun menjadi apa? Pengangguran. Cita-cita yang tinggi kuliahnya yaitu pengen mencipta lapangan kerja. Bila ini nggak didapat, maka turun menjadi mendapatkan pekerjaan. Dan beda prosedurnya orang kuliah yang niatannya pengen menciptakan lapangan pekerjaan hanya untuk mencari pekerjaan. Maka kuliahnya asal-asalan, yang penting punya ijazah. Kalau udah punya ijazah, tenang. Begitu. Akhirnya ada sag aja, sarjana asal gobleh. Begitu. Enggak jelas. Begitu. Karena apa? Karena niatnya mencari gitu pekerjaan. Akhirnya apa nanti? Kata orang sih sarjana. Emang apa? Gelap. SAG. Iya. Sarjana gelap. Begitu. Gara-gara niatnya cari kerja. Maka Imam Haddad di dalam penutup ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini namanya ridho, ini surga, ini neraka. Kalau kita pengen masuk surga, kalau enggak tercapai, neraka. Maka suruh cita-citanya dapat ridho, enggak dapat ridho, nah surga. Begitu. Namanya cita-citanya tinggi. Ajak ngomong. Jangan Anda rendah cita-citanya. Inilah yang menyebabkan hidup kita ini jadi susah. Karena terlalu rendah punya cita-cita. Begitu. Coba ditanya sama orang, nih yang ngaji aja. Andai malam ini pulang dari ngaji, ada orang bagi duit sama kita 100 juta. Kira-kira yang muncul di otak kita pengen apa? Tuh jalan-jalan. Tuh rendahnya di situ tuh. Rendahnya. Maka Allah kagak kasih akhirnya. Begitu. Maka ketika kita ditanya, Ustadz kenapa itu yang ngaji rame? Orang susah. Begitu. Kalau duitnya banyak, nih jalan-jalan, enggak ngaji. Gitu. Lagi jalan, lagi ke Bali, ya kan? Gitu. Lagi kemana? Karena kagak punya duit, daripada di rumah dimarahin bini, mendingan tuh. Begitu. Ini cita-cita tuh yang tinggi. Makanya kenapa wiridan tuh selalu baca dalail khairat wa yasir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Itu cita-cita tinggi. Saya pengen dianterin ke Mekah, ke Madinah. Kagak bisa kalau kagak punya duit. Berarti minta duit, cuman kagak kelihatan. Begitu. Baca ratib Allahumma ballighna wa ballighlana. Maknanya minta duit, tapi enggak dijual itu. Begitu. Mintanya yang tinggi. Doa bis salat sallallahu Muhammad, Allahumma yassir alaina ziratal Makkah
Minta apa? Duit. Cuman minta dianterin ke Mekah ke Madinah, ke Mekah Madinah. Ya ke Mekah Madinah seperak, dapat duitnya banyak dari bisnisnya dia. Begitu saudara. Jadi cita-cita tuh yang tinggi aja kata Imam Ghazali. Jangan Anda punya cita-cita rendah, punya keinginan yang rendah, punya kerjaan yang rendah. Jangan. Kita itu harus punya cita-cita yang tinggi, obsesi kita tinggi, pekerjaan kita tinggi. Harus itu cita-cita kita. Kata Imam Ghazali. Jangan rendah, jangan. Coba Anda lihat burung merpati, begitu burung dara dah, bila terbang tinggi di angkasa. Kan suka ada itu kawan-kawan kita dari Madura dulu, Gandaria City, tempat ngadu burung gitu di kampung Duku tuh. Gak tahu sekarang ngadu burung di mana itu. Begitu. Tuh burung itu yang terbangnya tinggi, yang mahal apa murah ya? Mahal. Begitu. Kenapa mahal? Karena terbangnya tinggi. Yang suaranya nyaring, begitu, nyaring tuting, tinggi. Kalau bahasa suara enggak tinggi, bahasanya nyaring, tapi sama dengan tinggi. Coba Anda lihat burung dara yang terbang tinggi, bila dia tinggi terbangnya, betapa mahal harganya. Jadi cita-cita kita itu jangan rendah. Tinggikan cita-cita kita sampai langit, setinggi langit. Cita-cita. Kalau cita-cita kita setinggi langit mulia, setidak-tidaknya dapat itu setinggi langit, maka kita setinggi toge hasilnya. Masih bagus. Karena toge itu menjadi penyedap. Di bakwan ada toge. Benar nggak? Jadi cakep di mana aja. Setinggi-tingginya cita-cita. Begitu. Di bakso masih ada toge. Begitu. Jadi biar kata kecil punya manfaat banyak pergaulannya. Itu begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, ayo dong kau ini tinggikan cita-citamu setinggi langit, supaya kau menjadi orang yang beruntung. Nggak bisa. Biar tinggi cita-citamu. Bagaimana caranya? Murnikan kalbumu untuk Allah. Hatinya isinya Allah. Sholawat hatinya sama Nabi. Nantinya Allah kasih rahmat. Artinya buat Allah. Yang apa aja di tangan Allah. Kalau Allah mau ngasih kaya sama orang bisa. Orang mau tinggi derajatnya bisa. Jangan sampai kita sia-siakan ketaatan kita tanpa punya nilai apa-apa. Pengen cita-cita kita dinilai orang, dipuji orang, disanjung orang. Buat apa? Enggak perlu. Enggak perlu kita punya cita-cita pengen orang puji kita. Enggak usah. Orang celah kita dia punya mulut. Orang puji kita dia punya mulut. Yang penting kita hubungannya dengan Allah. Orang mau terserah, mau bagaimana, mau bagaimana, itu begitu. Jangan. Hati kita harus dimurnikan untuk Allah. Nanti dunia bakal disuruh nurut sama kita. Cita-citalah nanam padi, nanti tumbuh rumput.
Jangan cita-citanya nanam rumput, akhirnya tumbuhnya gulma-gulma yang gak bermanfaat. Jangan sampai ibadah kita, ngaji kita tak punya nilai apa-apa.